Oke, selamat pagi teman-teman. Ya, mungkin Anda lihat ada banyak barang di sini, tapi yang mau kita review yang ini. Ya, jadi Anda fokus di sini. Ini adalah SWR dan wattmeter produk Kuranishi ya, kelas dunia, tipenya RW201A. Ini ya. Ini dia SWR dan power meter. Ini dulu. Nah, ini frekuensinya sangat lebar. Ya, di sini ada keterangannya frekuensi 1,8 MHz sampai 1000 MHz. Artinya hampir semua band, ya, band HF, band 50 MHz, 66 meteran, itu VHF rendah, terus VHF normal. Ya, dari berapa? VHF normal itu dari 140 lah anggap ya yang paling sering digunakan sampai 150, VHF tinggi sampai 230 gitu ya. Nah, itu tiga. Keempat UHF. UHF rendah sampai UHF menengah sampai UHF tinggi. Ya, UHF menengah itu yang kita kenal 430 ya atau 400, 430 sampai 440 itu semua terwakili. Sampai 1000 ultranya UHF 1000 MHz semua bisa diukur dengan ini. Ya, rentang frekuensinya sangat lebar. Kemudian powernya, handling powernya itu 200 watt. Skalanya bisa ada 20 watt dan 200 watt. Kalau 20 watt Anda pencet sini, tenggelam, 20 watt kalau dilepas 200 watt. Nah, di sini memilih, ya, memilih mana? Kalau dipencet gini, ini untuk HF dan VHF. Dari 1,8 MHz sampai 230. Kalau dilepas, ini untuk UHF dari 400 sampai 1000 MHz, gitu ya. Nah, sekarang kita ini mau coba untuk HF dulu, ini ditekan. Ya, ini 200 sudah dilepas. Oke. Ini yang mau kita coba. Nah, perangkat pendukung peraganya, satu radio HF di sini, diwakili oleh Ecom. Kedua, radio dual band, VHF dan UHF, diwakili oleh Kenwood 702 Delta. Ini adalah wattmeter pembanding antara power di sini dan power sini. Sama nggak? Seimbang nggak? Sekaligus damilot pengganti antena. Biar nggak copot-copot antena ribet ya. Ini aja nanti saya terpaksa mengganti 2 kali. Kenapa? Karena alat ini di belakangnya itu ada 2 pasang konektor. Ya, 2 pasang. Satu konektor ngikutin ini. Satu konektor ini yang sebelah sini untuk HF dan VHF, satu pasang atas bawah. Yang satu pasang sini atas bawah untuk UHF sampai high-nya, ultra UHF-nya. Sini ya. Nah, itu untuk power. Kalau untuk set SWR seperti biasa, ini Anda pencet setting, terus kemudian jarum ini harus mentok, di sini ada tulisannya cal set, artinya calibration setting. Penyetelan kalibrasi harus mentok gitu ya. Baru nanti setelah selesai Anda lepas, ini SWR-nya Anda tekan, nah jarum mestinya sekitar sini berarti nyender SWR-nya. Praktis memang, tapi membutuhkan sedikit ketelitian. Oke, kita tes powernya dulu. Atau langsung set SWR nggak apa-apa. Ya, kita nyalakan dulu ya perangkat pendukungnya ya. Ini dia. Ya. Perangkat pendukung, kita set SWR. Nah, ini masih mentok SWR-nya. Ini 200. Nah, ini dia. Nah, ini SWR-nya sudah set. Baru kita tekan SWR. Nah, dia SWR-nya segini nih. Setengah ya. 0, sekian. Sorry, ini 1,5, 1 berarti 0,5 SWR-nya. Ya, SWR-nya 0,5. Nah, karena settingannya tadi udah benar settingannya. Nah, ini mentok ya. Ada tulisan lagi kecil di situ apa ya, nggak kebaca saya. Untuk kalibrasi itu ya. Nah, mungkin di sini ada kalibrasi di sini. Nah, ini ada juga kalibrasi HF, SWR-nya. Nah, ini dia sama ya, 0,4, 0,1. Oke, anggap aja kita setting mentok. Nah, ini SWR-nya. 0,3, 0,2. Oke, bagus. Oke, sekarang watt. Oke. Watt, ini settingan udah benar. Kita nanti habis ini lihat ini dan ini ya. Ini kalau nggak salah radio Icom ini saya setting di 50 watt. Nanti bisa kita putar. Oh, ini 100 ya, ini 100, 100. Nah, ini bisa diputar. Nah, ini 50, ini 50. Sama persis.
Ya, di radio juga nih. 3 nih ya. 3 indikator pembanding ya. Kalau di zoom di sini kelihatan nih, jarumnya di 50. Ini 50 watt ya. Skala 200 Anda baca yang di tengah. Ini skala 200 Anda baca yang di atas. 50 watt, 50 watt ini radio PO 50 ya. Artinya ini akurat, presisi tinggi, tidak perlu kalibrasi lagi. Oke, kita tambah 100 umpamanya. Ini dia 100, ini 100, ini 100, ini 100. Persis. Ya, luar biasa untuk HF. Oke, sampai 200 dia nggak ada masalah. Oke. Nah, dari HF kita pindah karena konektornya satu, HF dan VHF. Kita ke sini, ya toh, HF dan VHF ke sini. Nah, konektor ini tidak diperlukan, terpaksa ini kita matikan, sudah selesai ya, HF ya oke, kita matikan. Powernya kita pindah ke radio double band VHF dan UHF gitu ya. Oke, nah ini dia nyala VHF dan UHF. Setelah itu ini bentar. Nah, ini dia. Konektor radio HF kita pindahkan ke konektor radio dual band. Ini ya, dual band ini sudah otomatis HF dan VHF untuk Kenwood TM702. Oke. Iya. Ya, pelan-pelan semoga. Oke. Nah, ini kita sekarang bicara VHF. Ini ya, VHF 144. Ya, VHF 144. Boleh kita setting lagi untuk SWR-nya. Kita lihat masih benar sama enggak SWR-nya. Bentar. Oh, ini ya, ini mic-nya. Saya mencet radio HF tadi, maaf. Ya. Nah, ini dia. Ini untuk settingannya kita untuk VHF. Nah, ini dia settingannya ya. Baru SWR-nya kita lihat. Karena ini alat ini SWR dan power meter. Nah, ini 0,1. 0,1. Oke. Ya, artinya oke. Aman lah, kita ngetes aman. Baru kita ganti watt. Ini tetap di HF dan VHF. Ini VHF dulu. Ya, power tetap 200 watt. Ya, karena ini radio 702D ini lebih dari 30, berarti lebih dari 20 ya. Bisa 35, 40 sekian. Kita tes. Nah, ini dia. Ini 30 ya. Di radio enggak ada indikator ininya. Nah, 30 watt ya. 30 lebih 32, ini 33. Oke. Nah, ini di VHF. Jelas ya? Ada lagi semuanya SWR-nya nyender tadi 32, 30. Kalau ini powernya nggak bisa dimainin kecuali low, middle, dan high. Ini high-nya 30 sekian. 33, 35 gitu ya. Ini kecil memang. Di skala 200, Anda lihat di sini ada 20, ada 50, ada 40, 30 lebih sedikit, ini 30 lebih 2. Oke? 2 sudah. Sekarang kita pindah ke UHF. Ini bandnya kita pindah UHF. Antenanya tetap karena dia otomatis pindah. Yang berubah konektor alat ini. Nah, ini konektor alat ini kita pindahkan. Atas bawahnya antena, ya ini berarti atas. Ya, bisa di zoom dari atas ini kamera. Nah, ya. Nah, ini sini ini U. Nah, pindah ke sini U. Ini untuk antena. Ini antena. Oke. Nah, ini untuk radio UHF. Cuma ini aja. Nah, jadi ada 2 pasang konektor antena. Ini 1 pasang atas bawah untuk UHF 400 MHz sampai 1000. Yang ini kanan kiri 1 pasang untuk HF dan VHF. Nah, ya, ada masing-masing keterangannya. Oke. Nah, kemudian di sini ada saklar. Nah, ini kalau untuk 800 mega, untuk mungkin ini kita harus di switch ya, di switch ke kiri ya, untuk UHF. Oke. Kita coba. Sebelum kita coba itu, kita set dulu SWR-nya benar nggak? SWR-nya segitu. 430. Ini belum dirubah. Nah, ini untuk U 400 sampai ini ya. Kita lihat. Nah, ini mentok, kita kurangin. Oke. Kita lihat SWR-nya.
Wah, manteng SWR-nya. 0, tidak bergerak. Ya, 0, tidak bergerak. Ya, ini settingannya tadi, luar biasa. Tuh ya, SWR-nya oke ya. Di U. Semua itu mengukur ini ya. Anggap ini pengganti antena, dummy. Ya, nah sekarang watt. Wattnya kita lihat sudah benar. Sekali lagi ini 200 watt, ini lepas. Berapa wattnya ini? Lebih dari 30 ya. Nah, ini di sini 40. Di sini kok masih kecil? Masih kecil 200. Bentar, kita lihat. Nah, ini switch-nya ini. Nah, switch-nya ke kiri ya. Nah, ke kiri. Nah, boleh di zoom di sini. Nah, ini dia. Ini 40 ya, 20, 30, 40. Oke, ini lihat 40 juga, 40 kurang dikit, kurang 1. Ya, di sini nggak bisa dilihat. Oke, jelas ya? Jadi mudah sekali. Usahakan setiap mau ngukur power, itu Anda setting dulu SWR. Karena tiap band SWR-nya beda-beda. Biasanya, radio juga beda-beda. Nah, atau antenanya. Antena U, antena V, antena HF, setting SWR-nya beda-beda. Nah, ini bisa semua. Jadi ini alat multifungsi. Ya, yang penting Anda lincah bermain tombol ini. Ini VHF, ini UHF, ini HF, ini sekian watt, ini setting SWR, oke, buat selesai, tidak ada yang lain. Ya, ini memang alat ini sangat berguna ya, terutama bagi Anda yang mempunyai radio lebih dari satu, baik itu Anda pemain di VHF 2 meteran atau di HF transceiver, ini dipakai harian aman ya. Anda tenang, bisa ngelihat SWR-nya, bisa ngelihat powernya, bisa semua radio, apalagi Anda kalau punya radio yang multi band. Nah, ini dia. Ada mungkin radio yang multi band, yang satu radio isinya HF, VHF, UHF. Nah, ini cukup sama ini. Bahkan yang radio dengan yang 1200 pun masih bisa diukur dengan ini. Gitu ya. Seperti kan U790S itu kan nggak ada HF-nya, VHF, UHF, dan 1200 umpamanya. Masih bisa terukur. Walaupun belum akurat karena ini maksimal 1000. Gitu. Saya kira itu aja, barangnya mulus, kondisi fisiknya mulus, original, fungsinya semuanya normal. Kita persembahkan untuk Anda. Terima kasih.